Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita cintai bersama-sama teman-teman pengurus Alisa Hadijah Ijmi Kabupaten Wonosobo, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan hati yang bersih, mengharap ridha Allah. Kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di hari ini, hari di mana amalan kita dilaporkan kepada Allah. Kita diizinkan duduk melakukan ketaatan, duduk dalam kebaikan, duduk di majelis ilmu. Semoga Allah menerima laporan amal kita hari ini dengan segala kebaikan yang Allah ridhoi. Dan mari kita bersyukur, Bu. Kadang-kadang kalau kita parkir itu ngulungi duit 5.000, kemudian kita tidak meminta jujulnya, tukang parkir matur nopo, Bu? Matur nuwun, kemudian doakan apa, Bu? Lah banyak sekali. Padahal bayarnya 2.000, berarti hanya sisa berapa? Tapi membuat orang bersyukur luar biasa. Kita punya di rumah lebih banyak, tapi kadang syukurnya kalah dengan tukang parkir atau dengan pengamen yang kita beli uang 10.000, kemudian pengamennya matur, ndak aja jujul, Bu, mboten usah jujul, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Masya Allah, kemudian terlihat dari spion kita uang itu diapakan? Diciumi, Bu. Tapi ibu yang punya lebih banyak dari itu kadang lupa bersyukur. Maka syukur yang sesungguhnya dan syukur yang teramat baik itu adalah ketika kita mampu mensyukuri perkara-perkara yang kecil. Karena kadang karena ibu itu begitu mudah mendapatkan nikmat, uang sudah dijatah suami, makan sudah ada, kita lupa bersyukur. Padahal itu semuanya di tempat yang lain menjadi kesyukuran yang luar biasa. Maka mari setiap hari kalau kita update, maka kita update juga dengan rasa syukur kita kepada Allah. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang yang bersyukur. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ustadz mengatakan, demi Allah, segala sesuatu yang Allah timpakan kepada manusia telah Allah lebih dahulu timpakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada makhluk yang kehilangan kemudian bersedih, bukankah Nabi kita terlahir dalam keadaan yatim? Lalu di usianya yang kedua tahun ibunya meninggal. Lalu ikut kakeknya, belum besar juga kakeknya meninggal. Kemudian dibesarkan pamannya, ketika dakwah sedang pelik-peliknya, kemudian pamannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hari ini yang diuji dengan kemiskinan, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut? Perutnya diganjal dengan air putih dan kurma. Beliau pernah kedatangan tamu lalu meminta kepada istrinya memasakkan makanan, ternyata tidak ada lauk apapun di rumahnya. Kalau Rasulullah, kalau hari ini ada orang pernah dibuli, dihina, direndahkan, bukankah Nabi kita juga pernah dibuli, dikatakan gila, dikatakan penyihir? Kalau hari ini kita kesulitan ekonomi, bukankah Nabi kita pernah diboikot selama 3 tahun, tidak pernah berbuat, tidak bisa berbuat apapun? Kalau hari ini kita diuji dengan fisik, bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah sujud di sekitar Ka'bah, lalu tengkuknya diapain, Bu?
dilempari kotoran unta, diinjak kepalanya, di depan rumahnya dipasangi duri, disebarkan kotoran-kotoran. Semua yang diujikan kepada kita pernah diujikan kepada makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa Ibu? Supaya kita menjadi orang-orang yang iman dan kuat. Nabi kita saja kekasihnya Allah diuji, apalagi kita yang ibadahnya masih kurang di sana sini, maka pasti kita akan diuji Allah. Tapi kalau kita ingat ujian itu pernah menimpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semoga kita menjadi orang-orang yang kuat menjalani ujian itu, dan ujian itu menjadikan jalan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah insya Allah. Tayyib, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Humazah, atau surah yang depannya itu kalimat wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalau ada guru bertanya apa nama surah ini, kalau muridnya menjawab 1 Al-Humazah, nilainya 100. Kalau ada murid yang menjawab surat apa namanya, surat wailul likulli humazatil lumazah, nilainya juga 100. Karena boleh menyebutkan nama surat ini dengan ayat yang pertama dari surat ini. Wahiyya makiyah, dan surat Al-Humazah adalah surah makiyah, turun sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Kita sebut dengan surah makiyah. Jumlahnya 9 ayat. Diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji ayat pertama dari suratul Humazah atau surah wailul likulli humazatil lumazah. Napa ayat pertamanya bunyinya? Wailun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Sekalian tadarus Bu. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Nah, itu indahnya HP-nya orang Islam. Salah bunyi saja bunyinya napa? Quran. Jejal nek HP ini isine dangdut. Lagi ngaji tafsir kayak gini muni suara njur sing metu suara napa? Alhamdulillah insyaallah di HP kita tidak ada file napa? Ada 2 surat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat wail. 1 wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua surah apa? Wailul lil mutaffifin. Diteruskan alladzina idzaktanu 'alan nasi yastawfun. Berbicara tentang apa? Timbangan yang curang. Nah, surat yang kedua berbicara tentang timbangan yang curang. Surat yang pertama berbicara tentang apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, bagaimana ulama membedakan terjemahnya apa Bu? Pengumpat dan pencela. Kalau humazah di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dengan tangan dan mata.
Adapun lumazah adalah mengumpat dan mencela menggunakan lisan. Jadi intinya humazah dan lumazah adalah menghina, mencela, membuli, merendahkan, ngelek-elek baik dengan tangan maupun mata, dengan lisan, gestur tubuh, pandangan mata yang merendahkan, bibir yang kemudian jempol yang atau dekemono sipil. Kemudian kalau misal saya pernah nyopir, jenenge sopir nyar ya, itu yang nyalip itu ngeluarkan tangannya begini Bu. Mungkin dia geting banget sama saya, yang melaku unduk-unduk disalip nanggungi, kemudian dia buka jendela kemudian begini, dan anak kecil yang begini Bu. Saya Masya Allah diwarai sinten. Maka ibunda, kalau secara spesifik di dalam tafsir disebutkan mengumpat, mencela dengan tangan dan mata namanya humazah. Adapun mengumpat, mencela dengan lisan, kata-kata kotor, bullying dengan lisan, itu namanya lumazah. Maka ketika kemarin kami mengisi podcast di Kominfo itu Bu, itu ada bullying. Napa wonten bullying teng Al-Qur'an? Sebelum sekarang pada viral bullying, kita sudah tahu surat ini dari zaman dulu namanya pengumpat dan apa itu bukan bullying? Oh bullying. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh siapa? Apa itu namanya tidak dibully? Oh, bully, hanya istilahnya sekarang dengan bullying. Kalau kita di dalam Islam akrab dengan kalimat pokoknya berbuat zalim kepada orang, baik melalui lisan, perbuatan, bahkan melalui bahasa tubuh. Pernah Bu, kemudian kita bertemu manusia, wajah kita melengos. Tahu melengos? Atau bibir kita jembewek. Nah gitu. Kemudian tangan yang begini, jempol yang direndahkan. Lah nek kae mono sepele, sipil, cacilik, orang ngerti? Itulah yang disebutkan dengan humazah maupun lumazah. Wail di situ artinya apa? Celaka. Bayangkan, ada 114 surah dalam Al-Quran, betul? Dan 2 surah diantaranya dimulai dengan kalimat wail yang artinya celaka. Lihat, ini efeknya ke orang lain. Yang ini juga efeknya ke orang lain. Ibu kalau mencurangi timbangan yang rugi siapa? Orang lain. Kita juga. Kemudian kalau kita mencela, yang dicela siapa? Bayangkan Bu, Islam adalah agama yang tidak terima kalau umatnya merendahkan atau mengambil hak orang. Sakingnya Islam itu nggak rela kalau umatnya itu merendahkan orang lain atau dia mencurangi hak orang lain. 2 surat di dalam Al-Quran Allah turunkan langsung, diancam orang-orang yang merendahkan orang lain, diancam orang-orang yang mengurangi hak orang lain dengan kalimat wailun. Dan kata para ulama, wailun 1 artinya celaka, 2 remuk, 3 lembah di antara 2 gunung di neraka Jahanam. Apa Bu? Lembah di antara 2 gunung di neraka Jahanam. Wallahu ta'ala a'lam. Mau artinya celaka, mau artinya remuk, mau artinya lembah di Jahanam, apakah ada kebaikan dari kalimat wail? Tidak ada. Maka demi Allah, tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang yang suka
mengurangi timbangan yang efeknya merugikan orang lain. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang senang menghina orang lain, merendahkan orang lain, baik dengan isyarat tangan, mata, kata-kata, tulisan, status, hatimu di mana, pikiranmu di mana, semuanya tidak ada kebaikan, karena semua perbuatan ini efeknya adalah celaka dan masuk ke lembahnya siapa? Jahanam. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita mengaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjaga diri kita dari berbuat itu. Kenapa Islam begitu menghormati hak orang lain? Ibu, ketika orang berbicara tentang dosa riba, yang paling rendah apa? Menzinai ibu kandung. Yang paling tinggi apa dosanya? Ini kan dosa riba yang paling minimal. Maksimalnya apa? Apa coba? Maksimalnya apa? Hadisnya apa? Riba punya 73 pintu. Pintu yang paling rendah adalah menzinai ibu kandung. Yang paling rendah. Paling tinggi apa? Menzalimi hak orang muslim. Bayangkan, bahkan menzalimi hak orang lain dosanya lebih besar di dalam hadis ini daripada apa? Zina dengan ibu kandung. Selama ini kita konsentrasi di ini, Bu. Copot. Selama ini kita fokus bahwa riba punya banyak pintu. Pintu yang paling kecil itu adalah menzinai ibu kandung. Kita lupa pintu yang paling besar daripada riba dosanya adalah ketika kita menzalimi hak orang. Kalau boleh membahasakan dengan mudah, berarti menghina orang lain dengan menzinai ibu sendiri. Dosanya lebih besar mana? Maka hati-hati. Tangan kita, jur ketika kita ndongeng karo wong dewek, misalnya gitu, atau kita merendahkan dengan kata-kata, atau kita menghina, hati-hati, dosanya lebih besar daripada menzinai ibu sendiri. Hati-hati. Anak-anak saya tuh kalau pulang, bun, ini katanya teman-teman namanya ngefak. Ya Allah. Ya pregep ya orangnya ora tau mulangi. Tapi teman ini loh namanya ngefak-faking gitu. Ini katanya namanya ngefak. Saya tampel tangannya kalau kayak gitu. Nggak boleh tiru. Ini Bu, anak kecil Bu. Bagaimana kalau generasi kita itu tidak paham Al-Quran, tidak tahu bahwa diancam begini-begini itu dengan lembah di neraka apa? Bahkan dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandung sendiri. 2. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, apakah boleh kita menghina orang mati? Tidak. Misalnya ada jenazah sudah mati, katakan misal ini, dia adalah pelacur, tukang riba, tukang umpat. Kemudian ketika dia mati, bolehkah kita wuluh kayak manusia yang mati tukang? Boleh Bu? Rasulullah matur, la tasubbul amwat. Jangan kamu menghina orang. Orang mati aja tidak boleh. Apalagi orang yang masih hidup. Ini renungan pertama. Renungan yang kedua, orang mati saja nggak boleh kita hina, apalagi orang yang masih hidup. Nomor 3 Bu, Rasulullah melarang kita menghina orang berbuat maksiat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menghina orang yang berbuat maksiat lalu dia tidak bertaubat, maka dia akan melakukan maksiat yang sama. Contoh, dewek ngunek nawong, oh dasar maling. Kalau kita tidak bertaubat,
dari kalimat humazah dan lumazah itu, maka suatu saat nanti Allah akan membuat kita jadi apa? Maling. Kita perbuatan yang sama. Barang siapa melabeli orang lain kafir, maka akan jatuh satu di antara keduanya. Apa maksudnya? Kalau kita mengatakan orang lain kafir dan dia benar kafir, maka dia kafir. Tapi kalau kita mengatakan orang lain kafir padahal dia tidak kafir, kekafiran itu akan kembali kepada siapa? Demi Allah saya mendoakan ustadz yang saya posting di Facebook itu, Bu. Dia mengatakan, ya Allah, yang berdiri di Palestina itu, apakah kalau sudah pada aksi bela Palestina itu Palestina berubah? Enggak kan? Bughat, tumpahkan saja darahnya. Dia bukan muslim, dia bughat, dia khawarij. Lumayan mengurangi kepadatan kota. Jadi yang kemarin di mana itu? Monas, katanya itu bughat, khawarij, halal ditumpahkan darahnya, lumayan ngilangi kepadatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Demi Allah, karena beliau adalah muslim saudara kita, saya doakan semoga Allah memberikan kesempatan untuk beliau bertaubat, Ibu. Atau memberi kesempatan pada yang berbicara ini bertaubat. Mengapa? Begitu kita ngatai saudara muslim, ancamannya satu apa? Dan apakah tidak takut ketika diancam dengan hadis tadi? Kalau kita melabeli orang lain dengan label tertentu, kalau kita tidak bertaubat, label itu akan kembali kepada siapa? Siapa yang menjamin kita mati dalam keadaan Islam? Siapa yang menjamin mati setelah mengatakan seperti itu? Saya nggak tahu gimana caranya minta maaf satu persatu dengan semua orang yang ada di Monas, Ibu. Gimana cara beliau meminta maaf satu persatu kepada orang di seluruh dunia yang melakukan aksi bela Palestina, Ibu? Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kelak semua orang itu meminta pertanggungjawaban? Diambil pahala sholatnya, diambil pahala ngajinya, diambil pahala ceramahnya, semuanya diberikan kepada orang yang kita umpat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hak orang lain. Sekarang, bolehkah kita menuduh orang lain berzina? Tidak boleh. Boleh menuduh kalau mampu mendatangkan berapa saksi? 2 saksi laki-laki. Ada yang mengatakan 4 saksi laki-laki merdeka. Gak boleh budak. Mungkin gak ada orang zina ditonton 4 orang. Sampai dikatakan seperti ember yang dijatuhkan pada sumur. Kalau kita mau nuduh zina, berarti kita harus lihat kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam perempuan, kemaluan perempuan, sebagaimana ember dimasukkan ke dalam. Bapak tanya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi itu Islam. Apa maknanya? Tidak boleh nuduh orang kecuali kita melihat. Maka Masya Allah humazah dan lumazah ini, Bu, Allahu Akbar. Orang zina saja nggak boleh kita tuduh kecuali kita mampu mendatangkan 4 orang saksi dari kalangan orang mukmin yang merdeka. Gimana? Mana ada orang zina itu? Oh yo keramaian mendeke weruh nek nyong zina. Pastilah dia umpet-umpetan, gimana caranya nggak kelihatan. Tapi Islam memastikan kalau kita mau menuduh orang beriman itu berzina harus mendatangkan apa? Bagaimana kalau kita tahu orang itu baik, duduk di majelis pengajian, pakai jilbab, berteman dengan kita, lalu kita mengumpat-umpat sembarangan dengan apa yang beliau lakukan. Wailun, wailun, wailun. Celaka. Wail artinya apa, Bu? Celaka. Humazah apa? Mengumpat dengan tangan. Kalau lumazah mengumpat dengan lisan. Riba punya banyak pintu. Pintu paling rendah zina dengan dengan ibu kandungnya. Yang paling tinggi mendolimi hak orang lain. Seolah-olah bahwa menghina orang lain itu dosanya lebih besar daripada. Masya Allah. Jazakumullah nih Ali Saudijah. Sound sistemnya enak. Jadi Ustazah Eva gak ngotot bicaranya, Bu. Nanti hemat buat ceramah selanjutnya. Masya Allah. Ayat yang kedua. Alladzi apa, Bu? Jama'a malau wa apa artinya? Mengumpulkan harta dan
menghitung. Kalau ini mengumpulkan. Hah? Walah nembe urung ana, sadake urung weruh nembe. Baru datang toh? Nah, Bu. Menghitung dan mengumpulkan. Bu, apa hubungannya? Tadi ayat pertama tentang mencela, menghina, tiba-tiba ayat kedua berbicara tentang apa hubungannya? Siapa yang bisa menjawab? Door prize pertama. Ngarang juga boleh kalau jawabannya betul, tak kasih door prize. Oh, apa hubungannya? Ya. Ya, cancel. Ada yang mau acung lagi? Ya, Teteh. Hartanya ada, tapi masih tidak begitu banyak. Tapi kalau mengumpulkan sudah banyak, terus ditambah. Ya. Belum tepat jawabannya. Siapa lagi yang mau jawab? Apa hubungannya mengumpat dengan harta? Tak jawab dewe berarti door prize yang aku. Kemarin di Alaskia saya dapat door prize. Terus aku guyu, oh aku enek ngaji ki bagi-bagi door prize. Kalau aku tak entuk door prize. Terus tertawa bahagia dengan teman-teman. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya ayat pertama dengan ayat yang pertama bicara tentang mengumpat, yang kedua bicara tentang harta. Karena biasanya yang senang mengumpat dan menghina adalah orang yang punya power. Dan orang yang punya power itu biasanya punya apa, Bu? Napa niki? Jari sinten niki duit? Wong niki jempol kali jari tengah kok. Kok Ibu kok begini duit itu warai sinten, Bu? Ya, Bu. Simbol ya. Kalau begini katanya cinta, kalau begini siapa bilang kayak gini duit ini jempol sama jari tengah? Karena biasanya yang menghina adalah orang yang punya, maka kakak akan bully siapa? Adiknya. Kalau di rumah tangga yang lebih kuat suami atau istri, maka biasanya yang menghina itu siapa? Nah, semangat. Padahal yang paling banyak menghina siapa? Nah, coba. Apalagi kalau istrinya itu berpenghasilan, suaminya tidak berpenghasilan, potensi untuk menghina itu besar bagi perempuan. Karena apa? Biasanya yang menghina itu yang punya power. Dan power ini sangat dekat dengan yang namanya harta. Atau bahasa Wonosobone duit. Majikan mengintimidasi orang yang bantu. Pemilik perusahaan mengintimidasi karyawan. Pemilik usaha merendahkan, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, jika ditanya apa hubungannya tiba-tiba mencela kok bicara tentang harta? Karena biasanya sing mencela itu satu, orang yang punya kedudukan. Dia akan menghina yang tidak punya kedudukan. Dua, yang punya ilmu, merasa pintar, menghina, menganggap orang lain apa? Bodoh. Nomor telu biasane next ngenyek sinten? Ngenyek sinten, Bu? Orang yang miskin. Na'udzubillahi min dalik. Jangan sampai karena kita ahli ibadah menghina orang-orang yang menurut kita belum menjadi ahli. Ini 4 perkara yang biasanya membuat orang menjadi sombong. 1, nopo? Kedudukan. 2, ngilmu. 3, kekayaan. 4, fal'iyadu billah, seburuk-buruk kesombongan adalah sombong dengan ibadah, merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, niki ini sangat mungkin. Cobi di jalan anggur aki anak tur Fortuner. Nah, motor liyane sing udu Fortuner kan napa? Kan semengker. Hati-hati nih. Maning motor gede njur dipatwal, betul? Yang lain suruh apa? Suruh minggir.
Padahal yang bayar pajak ya pada ya beda biayane ning pada bayar. Wong biasanya nek motor larang pajaknya loh, karena dia merasa pajaknya larang njur nang dalan. Gak mungkin kalau ibu pakai Vario kayak gitu njur liyane kon. Gak mungkin, Bu. Maka hati-hati, kesombongan itu karena punya napa? Kekayaan. Duang ilmu. Burine LC MA, Masya Allah. LC ini kenapa? Lincah chatting. Lulusan corona jadi Bu. Ini namanya tuh license Bu, izin gitu Bu. Biasanya sekolah di Timur Tengah atau kalau di Indonesia Libya, karena termu adalah dengan Timur Tengah. Nah, lulusan Kairo boleh, lulusan corona boleh, lincah chatting dulu zaman Yahoo Messenger. Nah, MA itu apa? Lah malah sombong nih Bu. MA ini kenapa? Master of Art. Bukan agama Bu. Kalau agama tuh AG. Nah, wuluh barang titel lebe LC ne beloro karena jenenge Eva Linta Cahyani. Berarti LC ne pinten? Wuluh jol ora gelem pasar pagi becek nyorong rumangsane tong mriki paling ngerti jalek mboten kena kados niku ora ilok. Barangkali yang duduk di depan mimbar ini justru orang-orang yang dimuliakan Allah karena kerendahan hatinya. Masya Allah. Buatan parang. Kemudian karena kedudukan, karena pejabat ora gelem ngantri. Langsung melalui napa Bu? Nah, saya cok menikmati banget nek ngurus apa-apa niku nggak usah pakai jalur khusus, itu dinikmati mat. Dikon merana lebare kon merene, merana merene. Barang es njegong Ustazah Eva itu langsung maaf Us, monggo pinarak lebet mawon ngeten langsung. Ya Allah, pertamanya kon merana kon merene nyong manut bae. Saya juga nggak pengen dispesialkan sih, barang jebule kan jor ana sing sadar. Napa Ustazah Eva nggih langsung kon mlebu langsung dadi Bu. Dan niku tunggal ora pareng kados niku nggih. Ya Allah, karena duwe kedudukan jur apa-apane gak gampangan. Masya Allah, hati-hati. Alladzi jama'a malan wa addadah. Kita masuk. Mengumpulkan. Asline wong urip niku pancen ngumpulaken. Lahir umure pinten? 0. Dikumpulaken tok umure? Umure berapa sekarang ditanya? Berarti dewek ngumpulaken. Nah, biyen nalikane ajeng damel omah ngumpulaken saking napa? Nabung stetik. Pertama pondasi, ya jenenge ngumpulaken. Kemudian ajeng tumbas kendaraan, napa duitnya langsung ana? Ora nana. Dengan napa? Ngumpulaken. Kalau kita mau sadar sejatinya kita itu hidup itu napa kegiatane? Kalau orang beriman yang dikumpulkan bukan hanya benda, tapi yang dikumpulkan adalah jane ibu napa to gelem rawuh mriki? Sing bayari bensinnya sinten? Mangkat dewek nggih ta Bu? Demi Allah kalau tidak punya iman, niscaya kita tidak datang ke tempat ini. Kenapa kita datang ke tempat ini? Karena kita pun mengumpulkan. Mengumpulkan napa? Pahala. Nggih sangu napa? Mati akhirat karena kita iman. Janji gelem lenggah teng pengajian, besok insya Allah duduk di taman surga yang sesungguhnya. Niki iman. Kenapa kemudian Rasulullah, siapa yang mau beli sumur, semoga Allah memberinya tempat di surga. Utsman bin Affan membeli sumur. Siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah, dia akan punya pohon di surga. Orang beriman ngandel Bu. Hari ini boleh kita gomen dengan orang yang punya mobil mewah-mewah. Ibu boleh bilang gini, jenengan mobilnya pinten? 10. Nek kula sih nembe pun sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar sama dengan dunia dan wong sugih takon, endi dunia dan seisa? Ya besok nang akhirat. Ya bener kan Bu? Terus gini Bu jawabnya, ya bodohan jenengan ban ngandel pak ora. Nek nyong pol ngandele ngemben nang akhirat nyong gak oleh donya lan. Wong Islam itu Masya Allah punya jawaban. Gak ada minder-mindernya. Ulah ngerana wong, katanya ada orang soge yang tidak pernah nginjak bumi. Karena kemana-mana pakai apa? Mobil. Turun di mana? Red carpet Bu. Masya Allah. Bilang
Saya punya dunia dan endi yang besok nyong orang ngandel ya bodoh, orang ngandel ya ora apa ning nyong ngandel. Itu imannya penduduk Gaza. Kenapa hari ini mereka berkata ndak apa-apa anaknya sedang dimong sama Nabi siapa? Masya Allah. Kelak mereka akan datang, Masya Allah, dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Wong es rewel, nama bu? Gigit jari. Jarine nek TikTok muni es rewel, engko TikToknya mati. Sadaifa ke nyimak dialog, muni ora komentar paham bu. Jarine nek live anak kalimat-kalimat ngundak mare YouTube ujuk-ujuk. Sejatinya kita hidup porah wong kae dang ngumpulaken benda, kemudian nek pun dikumpulaken jor detong terus. Sekarang Rasulullah pernah memberi nafkah kepada istrinya untuk 1 tahun. Napa niki jenenge mboten numpuk-numpuk benda? Ayo, niki kan numpuk, menghitung, mengumpulkan numpuk-numpuk. Kanjeng Nabi nate maringi garwane nafkah nggih setahun. Napa niki jenenge mboten numpukaken? Terus apakah bertentangan? Ibu boleh ngasih nabung bu? Boleh. Boleh ya? Boleh ya nabung ya? Boleh. Kalau sudah sampai nisab harus diapakan? Nah, janjane wong Islam niku nek nabung emas niku amben tahun dizakati janjane napa? Berkurang nggih. Jane wong Islam niku senenge duwite niku napa? Muter terus bermanfaat bu. Maka nek nabung niku kenang napa? Nah, maka ibunda boleh menabung asalkan kalau sudah sampai nisab wajib di zakati. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah niki mengumpulkan. Sekarang kenapa es rewel itu begitu menindas dan emereke itu tidak mau melawan es rewel? Karena yang berkuasa di es rewel adalah orang yang punya apa? Yang punya harta. Maka masalah sayang 1000 sayang. Yang punya harta di dunia ini sekarang tidak dipegang orang Islam. Kalau ada dipegang orang Islam malah tidak digunakan untuk kebaikan. Saya mendengar cerita guru saya, jarine teng negara riko onten pacuan kuda. Sing kuda siji bergane 5 mobil Mercy. Dan biasanya pemilik kuda-kuda itu adalah pangeran. Nah, mobil-mobilnya mewah. Kenapa ibu? Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang beriman. Maka hari ini bu, ayat ini bukan ya wis lah nyong tak ngaji bae ora semang luru. Dong carine Ustazah Eva ora kenang ngitung-ngitung karo ngumpulna. Bukan. Ayat ini justru menjadi semangat untuk kita. Ayo kita ambil kekayaan mereka. Karena sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan yang berada di tangan orang beriman Islam. Maka hartanya akan digunakan untuk apa? Zakat, berjihad di jalan Allah ibu. Sekarang Masya Allah hampir dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita gunakan kekayaannya tidak kembali kepada orang Islam. Kenapa? Salah juga kita ngaji. Aja jadi wong kami donyanan gitu. Sehingga orang Islam wedi soke, nyong wedi soke lah. Lah ngapa sih ngemban hisabe suwi. Carane sing paling kari mlebu surga wong jur wong Islam mah soke awang-wangan soke. Lah banda carane mboten kenging Ustazah, mungkin dadi lebok nang neraka. Karena kita salah memahami itu. Jadi orang Islam boleh kaya? Nah, kemarin pengajian apa gitu? Boleh. Berangkat ngaji pakai mobil mewah. Uang mobil mewahnya parkir di pengajian. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, niki orang yang biasanya kemudian mengumpulkan itu kikir. Jadi napa bu? Sedulure kikir napa? Medit, pelit, duwite kur dikelompokna, ora tahu ditok nanggo sedekah. Masya Allah. Sedekahnya berapa? Merasa sudah banyak. Padahal tabungannya luweh akeh maning bu. Kenapa ada orang sedekah itu luar biasa? Pernah di suatu masjid di luar negeri itu bu, seusai sholat Jumat imam masjid itu mengumumkan, kita mau bangun parkiran masjid
Saya hanya butuh 26 orang saja. Masya Allah. Lalu 26 orang itu ngacung, cung 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 cung. Nggak sampai 10 menit selesai sedekah itu. Karena apa Bu? Karena iman bahwa harta yang disedekahkan akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Abu Darda Ibu. Pernah beliau itu sebelum masuk Islam hidup dengan gaya mewah, parlente. Setelah masuk Islam beliau hidup dengan kesederhanaan. Lalu beliau ditanya, wahai Abu Darda, kenapa sekarang kau hidup dengan kesederhanaan? Kata beliau, demi Allah, aku sedang membangun rumahku di mana? Surga. Begini-gini nih Bu, memasukkan ke kotak amal itu, sesungguhnya ibu sedang nabung tuku gendenge. Nek saya boleh gendeng bira? Jara oleh Bu. Saya oleh gendeng pinten? Nah nek 2000 oleh gendeng sepinten? Ya wis pojokane templek. Nah, cara Ustazah Eva mbiyen nek napa nika engkling jokot gendeng terus diasah diuncalaken ngeten iki nggih napa Bu? Nah, berarti nek mlebokna kotak amal 1000 oleh gendeng sepinten? Sementen nggih Bu. Nah, nek 5000 Ibu, hurung oleh Bu. Nah, umpami utawi ngumpulaken hebel Bu. Nah, sekebek niku regane teng Semoga Jaya 600 pirang ngono rapati hafal. Ini kamu. Sauma sekebek dados napa mboten? Nah, Mbak Ibu ngitung dewek. Angger wonten kegiatan napa dadi masjid nyong pan dadi jendelane masjid, berarti es nggawe jendela teng swarga. Nyong gak dadi kisite masjid, berarti wis duwe kisit mben mlebu omah nang swarga ampun nonton apa? Kaget Bu, Masya Allah permata Bu. Mergane ketika masuk masjid resik-resik masjid, wonten masjid kisite elek gawa kisit Bu. Masya Allah. Wonten wong resiki berarti ngemben mlebu swarga. Ya Allah istanane kaes resik temen. Mergane nang donya seneng ngresiki masjid. Masukin kota amal. Oh, wis duwe batane ora krasa ya ling nabung jebule umahe espol megai. Itu Abu Darda ditanya, kenapa Anda sekarang hidup sederhana? Iya, saya titipkan sebagian hartaku untuk membangun rumah di mana. Dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya perjalanan antara dunia ke surga itu jauh. Ibu senenge nek munggah gunung beto barang okeh, napa dibetokaken ajudan ibu nggari jalan-jalan, kok tekan dhuwur mie, teh, cireng. Ibu mau bawa sendiri atau dibawain? Siapa yang membawakan harta kita kelak dan mengembalikan ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan? Orang-orang yang ibu bantu, anak yatim, fakir, miskin, support pengajian, support dakwah, support kegiatan. Sejatinya ibu sedang menitipkan barang, jur ibu enteng. Neng barang tekan gone, kabeh pun cemawis. Sinten sing nyawisaken? Sing dititipi niku wau atas izin Allah. Maka ibunda ampun ngumpul-ngumpul nabanda. Semenit sedo harta kita langsung jadi apa Bu? Milik ahli. Nek putrane solih Bu. Ibu pun menangi wong rebutan waris. Wala pirang-pirang. Adi kasih ora takon kakang, kakang kasih ora kenal batire, ora kenal adine, sprinkle sedarah gara-gara rebutan apa? Masya Allah. Gelang si jiwe kon marah telu Bu. Tapi kemarin datang seorang anak kepada kami membawa gelang ibunya. Kenapa? Katanya ini ada gelangnya ibu. Adiknya bilang lanyong mos sedekahnya baik. Akhirnya yang lain kulo ya emoh sedekahnya baik. Jadi beliau juga kulo ya emoh gak sedekahnya. Kemudian dibawa ke tempat kami. Kami belum sempat pergi ke toko emas Bu. Masya Allah. Untuk apa? Untuk wakaf. Itu kalau yang ditinggal anak. Nek buatan ya gelangi dipetel-petel Bu. Makanya ora tahu ndongakna. Buatan eleng. Sebenarnya kita duduk seperti ini sedang ngirim pahala untuk siapa? Untuk ke orang tua kita, untuk kakek nenek kita. Semuanya ikut pahala, tercopy paste secara otomatis. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak yang enggak soleh, sementara kita meninggalkan banda, dados rebutan Bu. Temenan. Wong rebutan waris niku nyata. Kelihatannya ketika ibunya masih hidup pada emoh kabeh nggih. Begitu orang tuanya sudah meninggal, semuanya dadi ke pengen. Nauzubillahi min
Mulane seniki dititip-titipaken, seniki dikon wong liyang gawa supados ngemben teng akhirat dhewek aling gawa. Ayat ketiga bunyinya apa? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Apa artinya? Saat sekarang dan sedang berlangsung sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini yahsabu. Namanya di dalam bahasa Arab namanya fi'lul mudhari'. Dia mengira hari ini. Jadi orang yang mengumpulkan harta itu mengira. Yahsabu artinya di situ terjemahkan apa? Lengira-ngira ket siki ket ngelompokna harta tekan bro ngemben ujar-ujare montore mase depositone napa meleh tabungan mase ibu mase pinten kilo? Nah mase gelange sertifikate tokone usahane semuanya akan membentengi dia sehingga dia menjadi orang-orang yang abadi. Kayak mboten lajeng kelong. Dia tidak takut dengan kematian. Dia berkata saya punya dokter terbaik di dunia ini, saya bisa membayar. Wong dokter yang mati, Bu. Seandainya ada orang yang tidak bisa mati, maka semestinya yang tidak mati itu adalah Nabi kita Muhammad. Tapi karena beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tapi orang yang paling baik di muka bumi ini saja mati. Qarun mati, hartanya harta Qarun. Fir'aun kekuasaannya sepanjang sungai Nil mati. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, wong niki berarti terbuai angan. Walah, kayaknya nek duwe banda kados niki, masya Allah Bu. Ada orang itu yang cari rezekinya itu sehari dapat langsung habis, besok nyari lagi. Ibu kan enggak. Sebulan sudah ada perhitungannya diberi bapak, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Bu. Orang itu mengira kalau dia sudah menumpuk harta berarti nyong anake aman. Keturunane nyong aman. Berarti nyong wis nyiapna nggo kiye kabeh ditompok-tompok kasih ban sedekah we melas anake ngemban ndak nek nggo sedekah njur entek ora ditinggali apa? Ada orang setawakal orang tadi Bu. Lurus iki dipangan siki. Ngesok luru maning. Jadi orang yang menumpuk-numpuk itu punya hayalan begini. Alhamdulillah nyongke anak pertama wes, anak keloro wes, anak ketelu. Dia lupa bahwa tabungan sesungguhnya adalah tabungan di mana. Maka orang yang mengumpulkan harta itu terbuai angan. Terus menerus, makanya pakai present continuous tense, sedang berlangsung. Orang yang menumpuk-numpuk harta itu pikirannya nyong is aman, duwite nyong oke, tabungannya nyong oke, kait tandurannya nyong oke. Masya Allah, dikiranya itu akan mengabadikannya. Tapi apakah demikian? Sama sekali tidak. Lihat ayatnya Bu. Kalla, ayat keempat napa? Layum badanna fil khutamah. Nah, kita mulai bicara yang ngeri-ngeri nih Bu. Nah, tadi kan celaka bagi pengumpat dan pencela. Siapa yang biasanya ngumpat dan mencela? Orang-orang yang jama'a malahu wa addadah. Orang yang punya harta itu mengira yahsabu annama lahu. Tapi apakah benar perkiraan mereka? Dijawab oleh Allah pada ayat yang keempat. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Layum badanna fil khutamah. Masya Allah. Sekali-kali tidak. Malah justru dia akan dilemparkan ke hutamah.
Sekarang kita bicara lemparkan. Ibu kalau ada jenazah dimasukkan ke liang lahat itu dilempar nopo ngeten iki alon-alon Bu? Sing dilempar nopo? Ibu biasanya kalau buang sampah ke tempat pembuangan kalau kecil suka digimanain? Maaf ya Bu. Digimanain Bu? Kenapa dilempar? Kecil, betul. Nanti tolong buangin ya, maaf ya. Karena apa Bu? Nek diguang nih, umpami mayit niku dilebokaken itu aling aso-aso. Orang Jawa itu Mas Allah, sing aso nampani mayit, nyirami saja pelan, takut merasa nopo sakit. Itu karena berguna Bu. Tapi ketika kita mempunyai sesuatu yang enggak berguna, leng guang wae ora didelokaken. Cara anak wong dolim itu montore apik, buka motor malah guang, dan itu njur dadi ora apik motor niku. Buang aja nggak dilihat. Kenapa? Tidak berharga Bu. Maka orang yang gaweannya tadi hartanya digunakan untuk kedoliman, mabuk, togel, judi, utawane dek nene luru banda sekang perkara-perkara yang tidak betul, rumahnya mewah, betul tabungannya okeh, neng leng luru mboten coro dengan yang halal, rumangsane dia ayem kata Allah, sama sekali deke ora ayem. Deke ngebentak dilemparkan neraka yang dinamakan dengan neraka. Ini adalah salah satu dari 7 nama neraka. Namanya neraka apa? Hutomah. Ibu sudah pernah melihat daun kering keinjak sepatu kita bunyinya gimana? Krak gitu. Sudah pernah melihat kerupuk jatuh keinjak kita? Itulah neraka hutomah. Yang ketika orang dimasukkan ke dalamnya, tubuhnya, anggota tubuhnya oleh neraka itu akan berbunyi gimana Bu? Krak, langsung nopo. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini tentang hutomah. Dilemparkan karena tidak apa? Tidak berharga. Kabeh bandane no, mboten kanggo krana ling matos mboten cara halal, pados nggih cara halal mboten nggih sedekah. Mboten nonton apike. Maka apa nama-nama neraka yang kita ketahui? 1. Sakor, Sa'ir, Hawiyah, Jahannam. Apalagi? Hutomah. 6. Namanya neraka ladha. Kalla innahu ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu akan memanggil orang-orang yang mengumpulkan harta. Namanya neraka apa? Ladha. Satu lagi neraka apa yang belum? Neraka jahim. Sedangkan wail tadi adalah lembah di neraka apa? Jahannam. Neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran jumlahnya ada 7. 1. Siapa yang masuk neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Orang-orang yang tidak sholat. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Neraka sakor. Dan kami nahudhu ma'al haidin. Seneng campur karo wong liya, ngomong perkara-perkara sing ora apik. Kembalinya ke neraka apa? Saya dulu zaman kecil di perpustakaan musola itu ada buku kecil-kecil. Itu ada ular sakor namanya. Ularnya itu digambarkan apa zaman kita kecil itu bukunya Bu? Melilit. Mas Bu, saya ingat sekali. Ayo sholat, nek ora sholat engko deke dipangan ular. Barang wis gede tua aku wae ngerti nek ana neraka jenenge neraka. Pancen panggenane wong boten sembayang niku neraka sakor. Kapan-kapan kita bedah nama-nama neraka beserta jenis-jenis siksaan yang ada di dalamnya. Spesifik. Dan orang yang wailul likulli humazatil lumazah itu akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Di antara nama-nama neraka tadi namanya neraka hutomah.
Kenapa namanya neraka Hutamah? Lihat ayat selanjutnya. Wa ma adra. Nah, ibu kan misalnya ngeten. Umpami kula takon, Bu, ngertos es krim 77 ngertos teng pundi? Bukangan. Nek wonten wong mboten ngertos libu gomon nggih. Umpami ngeten. Ngertos es krim 77? Jadi masa dike ora? Berarti kalau kita nanya seperti itu untuk mengungkapkan bahwa yang ingin kita beritahu itu sesuatu yang apa? Besar. Gini bilang. Kalla la yumbadzanna fil khutamah. Sungguh wong sing bandane niku mboten manpangat, mboten berkah dikumpulke montor be eman-eman ditumpangi batire wedi napa? Wedi reget, Bu. Bukan bae sepatune sing numpang niku metu gedibele. Cara kula mbiyen urip nang desa niku sering banget sandale dijokot, njokot modal njur dikapakaken, Bu. Cara mbiyen sandal malah ngecap cape sandal, Bu. Ibu, niku ana wong montore apik eman-eman tunuti batire wedi nek montore njur reget mergane sepatune sing numpang metu gedibele cara wong Kaliwiran niku, Bu. Niku. Nah, wong-wong kados niku bakal dilebetaken maling neraka napa? Wa ma adraka mal khutamah. Wahai umatnya Muhammad, kamu tahu enggak sih kenapa dia khusus dimasukkan ke dalam neraka apa? Khutamah. Narullahil muqadah. Artinya apa ayat ke-6? Narullahil muqadah. Oh, malah salah. Nar. Apinya siapa? Apinya Allah. Sekarang Baitullah, rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Kemudian ada satu lagi cerita Nabi Soleh. Naqatallah, untanya. Tadi Ustaz Evan nyebut ada Baitullah. Apa Baitullah itu? Rumahnya Allah atau Ka'bah? Atau kita sering menyebut masjid juga. Sekarang di Quran ada Naqatullah, untanya Allah, Bu. Untanya Allah itu untanya Nabi Solih. Nah, Teteh, untanya Nabi Solih kemarin gimana? Untanya Nabi Solih, kaum Samud. Untanya langsung keluar dari apa? Untanya keluar dari batu. Langsung apa? Dalam keadaan hamil. Berapa bulan? 9 bulan. Berarti setelah maneng? Keluar apanya? Yang diperah? Ada nggak untanya manusia lahir keluar dari batu? Langsung hamil, langsung melahirkan, susunya banyak. Kalau sesuatu digandeng dengan nama Allah, pasti adalah sesuatu yang dahsyat. Maka apinya Allah tidak sama dengan apinya. Demi Allah, bom fosfor milik Israel yang sekarang melukai kulit anak-anak bayi, panasnya mencapai 80 derajat bakarnya itu. Tidak seberapanya karena ini hanya fosfornya es rewel. Kelak mereka akan dibalas dengan narnya Allah. Kalau sudah dinisbatkan Allah, pasti istimewa. Pasti nyalanya luar biasa. Baitullah, Ka'bah, pasukan Abraha tidak mampu menyerang karena itu bukan rumahnya Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, itu bukan rumahku, itu rumahnya siapa? Kalau rumahnya Allah pasti yang menjaga. Dihancurkan dengan apa pasukan Abraha? Burung abang. Naqatallah, untanya Allah sama kaum Samud malah disembelih. Diapakan kaum Samud? Diazab. Azabnya apa? Angin yang panas dan gempa bumi. Nah, ini santri lagi membahas kaum Samud soalnya. Kalau tidak bisa jawab, gawat namanya ngajinya sambil Ibu. Begitu main-main dengan untanya Allah, didatangkan angin yang panas, membakar seluruh tubuh, habis tinggal rumahnya dan dia diguncangkan dengan gempa bumi yang luar biasa. Ini hanya nunggu waktu, Bu. Ibu iman kalau kita akan menang? Ibu iman kalau Aqsa akan kembali? Masya Allah.
Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Narullahil muqadah. Ini namanya isem. Ini bukan nanti baru masuk sudah baru dinyalakan boten. Tapi apinya Allah itu sudah nyala sejak diciptakan. Bahkan neraka jahanam itu berlindung dari panasnya sendiri, Bu. Neraka jahanam itu marah kalau ada orang dilemparkan ke dalamnya. Gemes, Bu. Ibu perso gemes? Nek gemes kali bayi diberi ponakan. Lucu banget. Kalau gemes sama suami? Neraka itu, kalau ada orang yang masuk neraka itu gemes. Dweke ya. Wes ditekakna Nabi wis domongi. Aja berbuat dolim tangeyel. Gemes. Gemesnya kita sama bayi diapakan, Bu? Gemesnya neraka? Dan neraka Hutamah tadi bunyinya seperti apa kata Ustaz Eva, Bu? Seperti daun kering keinjak ibu langsung nopo? Krek, digemes sama api yang sudah dinyalakan sejak diciptakan. Maka dia mengatakan api itu warnanya pertamanya merah. Lalu kalau kebakaran dahsyat itu menjadi hitam. Dan api itu kalau dahsyat luar biasa menjadi putih. Luar biasa. Dinyalakan terus. Dan siapa yang menyalakan? Jangan pernah bayangkan api neraka itu seperti api yang ada di dunia. Ada yang mengatakan 70. Sekarang kena ini aja, Bu. Ya Allah. Mata itu bisa balik, Bu. Karena fosfor itu, Bu. Ini bisa kalau terkena fosfor itu tulang itu langsung, daging itu langsung ngelotok, tinggal apanya? Tulangnya. Makanya bayi-bayi, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kulitnya itu terbakar. Sudah. Karena orang Gaza beriman, demi Allah kelak dia akan dibalas dengan apinya siapa? Sekarang Allah begitu detail membicarakan tentang neraka apa tadi namanya? Hutamah. Yang api neraka Hutamah milik siapa? Yang sudah diapakan? Nyalakan sejak diciptakan dan tidak akan pernah padam. Lalu Allah menyebutkan ciri-cirinya lagi. Apa di ayat yang ke-7? Baca Arabnya. Alladzi tattali'u alal afidah. Saya tulis. Allati tattali'u alal afidah. Afidah artinya apa di situ, Bu? Artinya apa? Hati. Terjemahan komplitnya apa tadi? Yang membakar sampai hati. Sekarang kita kembali ke ayat yang pertama. Masih ingat? Orang yang dihina itu biasanya sakitnya di mana? Gak bisa ngomong, Bu. Gak bisa balas. Apalagi kita menghina orang yang gak punya kekuatan. Dia memendam rasa apa, Bu? Ya, Ibu percaya semua perbuatan akan dibalas dengan semisalnya. Karena di dunia dia menyakiti hatinya orang, maka di neraka api yang akan membakar itu juga membakar nopo? Hatinya. Allahu Akbar. Ini tattali. Tattali itu gini, Bu. Pertama api kecil, lama-lama besar. Tattali itu begini terbit sampai kemana? Apakah mungkin hatinya terbakar kalau luarnya tidak terbakar? Pasti yang luarnya lebih dulu apa? Dan kalau sampai ke hati, kata Imam Ibnu Katsir, dihidupkan lagi utuh. Api nyala lagi, sampai ke hati diutuhkan lagi. Sampai ke hati dibakar terus. Khalidina fihi abada. Mereka abadi di dalamnya, tidak akan pernah bisa. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tattaliu itu apinya apa, Bu? Menyala-nyala. Merembet begitu. Wood begitu nyala yang dibakar apa, Bu? Sekarang kenapa hati? Karena hati adalah raja. Kenapa kaki ibu hari ini melangkah ke sini? Karena hatinya baik. Hatinya bilang ngaji. Suatu saat ibu melangkah ke tempat ini, maaf saya sensor, atau ke tempat ini, berarti hatinya apa? Karena hati itu raja. Anggota tubuh itu manut sama hati, Bu.
Dangdutan, manut. Karena hatinya bilang apa? Kalau ibu membiasakan, ya Allah semoga hati kita selalu bersuara yang apa? Ibu, karena hati, kemudian hati karena menyakiti. Yang kedua, hati itu raja, tempat orang memiliki keyakinan. Tadi keyakinannya hartanya akan apa? Akan kekal. Yang yakin apanya? Maka yang dihajar adalah hatinya. Kita nggak pakai api, Bu. Disakiti orang lewat status atau apa aja, hatinya gimana, Bu? Ya Allah, ketemu maning, dibuka maning, kemeranyas, nangis. Itu baru dengan kata-kata. Dan kelak, Masya Allah, setiap perbuatan akan diganjar dengan perbuatan. Ibu ingat Ja'far bin Abdul Muthalib ketika perang Mu'tah, itu tangannya bawa benderanya Nabi dipatahkan oleh musuh. Ganti dengan tangan kiri, dipatahkan oleh musuh. Digabung sisa tangannya, masih dipanah musuh. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat Ja'far sekarang terbang di surga menggunakan dua. Berarti tangannya diganti apa? Pas, hati dibayar dengan hati, tangan hilang dibayar dengan sayap. Makanya Ja'far itu punya julukan burungnya surga. Karena bisa apa, Bu? Karena kedua tangannya hilang ketika jihad bersama pasukan Rasulullah SAW. Rasulullah waktu itu tidak ikut pada satu perang yang namanya perang Mu'tah. Semua diganti. Hari ini yang kehilangan suaminya, Allah akan ganti. Hari ini yang kehilangan putranya, Allah akan ganti. Hari ini yang hilang rasa sakitnya, Allah akan ganti dengan obat. Hari ini yang dicurangi orang, Allah akan kembalikan. Hari ini yang dizalimi orang, Allah pasti akan kembalikan dengan kembali yang sama. Bahkan Allah siapkan yang lebih baik. Masih ciri-ciri khutamah. Tadi apinya dinyalakan. Kedua, apinya membakar hati. Ayat yang ke-8 bunyinya bagaimana? Innaha alaihim mu'sadah. Apa terjemahnya? Innaha alaihim mu'sadah. Apinya, Ibu, ini ada wadah, Bu. Sudah hampir luhur. Ditutup. Wadahnya tinggi banget. Terus di sini ada pintunya. Tapi pintunya itu letaknya tinggi. Nah, orang yang dimasukkan ke dalam neraka hutamah itu berharap keluar. Karena ada apa? Pintu. Tapi napa? Dhuwur. Nek sisan ora ana lawange, prige maning? Orang jangka tayeng metu. Nek onten lawange, wong napa? Berharap. Sakitnya mana? Orang nggak punya harapan, nyong lah kayak orang jangka seneng karo nyong wong udu leveling ya. Kan berarti mboten duwe napa? Tapi ya Allah nyong pol senenge karo Mas Kailung, pol gantenge suami Apple banget. Duwe harapan. Neng ditolak, sakitnya lebih sakit yang mana? Sakit orang yang punya. Maka orang yang mengumpulkan harta tadi di sini, dia punya harapan untuk keluar. Tapi tidak, karena mu'sadah, pintunya itu tinggi sekali. Nerakanya itu tinggi sekali. Nah, ayat yang terakhir apa? Bergandengan. Fi amadim, apa terjemahnya? Neraka hutamah itu punya tiang, Bu. Tiangnya apa? Panjang. Ya ini tidak bisa menggambarkan, Ibu. Mereka akan naik tiang ini untuk mencapai apa? Tapi tiang ini sangat panas. Fi amadim mumaddadah. Mereka diikat, mereka berusaha naik. Begitu api membakar hati, mereka apa? Luluh lagi, dihidupkan, naik lagi, dibakar api, turun lagi, naik lagi terus. Mereka sekali-kali tidak akan pernah sampai kemana? Sementara mereka punya harapan. Orang punya harapan gak dikabulkan, sakitnya kayak apa, Bu? Kalau sisa neraka ini ditutup jedet, orang yang di dalamnya tidak punya apa. Tapi ini ada pintunya. Allah, silahkan punya harapan. Sebagaimana dulu aku berharap engkau kembali bertaubat, tapi engkau sama sekali tidak mau kembali ke jalan
Hari ini aku beri pintu supaya engkau menjadi orang yang punya harapan, tapi harapan itu tidak akan pernah bisa dikabulkan karena engkau terikat pada tiang-tiang yang panas. Ketika engkau mulai hidup, mau naik, apinya nyala, membakar apanya? Hati, hancur, dihidupkan lagi. Terus khalidina fiha abada. Mereka tidak akan pernah keluar karena mereka bukan orang yang beriman. Sinoso iman, onten sing matur ora apa-apa kejegur neraka demen sedela. Latahnya mengatakan kalimat seperti itu, Bu. Pala ada yang mengatakan mboten napa-napa timbang nerakane nganggur kula kenging nggih kepek-kepek. Fal iyadzubillah. Ini namanya neraka napa, Bu? Yang begitu masuk bunyi bagaimana, Bu? Krek, habis tak tersisa. Dinyalakan api, hidup lagi, dinyalakan. Itulah nerakanya orang-orang yang senang nopo? Mengumpat dan mencela. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari surah ini. Apakah boleh kita nyong mau dadi wong sugih timbang nyong dilebokna neraka? Bukan. Yang kedua, hati-hati dengan satu aktivitas yang namanya mencela panganan lah ora enak atos kondangan es jokot iwak nemen-nemen pala iwake iwak cari usaha mumpuni kenang gumbalang napa Bu? Hati-hati. Kenapa Ibu? Sesungguhnya ketika kita mencela saudara kita manusia yang dicela orang lain muslim, si muslim ini punya Tuhan. Tuhannya siapa? Berarti kalau kita mencela siapa? Apa ada yang lebih mengerikan lagi dari mencela Allah? Mencela zat yang telah menciptakan. Demi Allah, apa yang kita lihat ini? Ibu lihat Ustazah Eva mulang ngaji. Ibu nggak tahu dosanya apa, banyak dosa lisan, dosa telinga. Sesungguhnya yang kita lihat itu sama sekali tidak mewakili apa yang ada di dalam hati orang itu. Makanya Rasulullah pernah menegur sahabat yang membunuh orang yang bersyahadat. Dia bilanglah paling dia pura. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Sehingga engkau tahu apa yang ada di dalam? Apa Bu? Berarti orang beriman itu akan banyak maklumnya Bu. Ana wong nakal. Ya Allah. Ya muka-muka nyong anu salah weruh. Nyong yakin wingi weruh Mbak Kae ora nggo klambi lho. Oh, orang anu mirip. Nyong mirip nyong kusnudan anu mirip udu Mbak Kae anu mirip tok. Nah, misalnya ketemu orang di tengah jalan biasa amor di pengajian pakai jilbab. Tahu-tahu Ibu lihat enggak pakai? Orang beriman akan banyak maklumnya. Ibu bilang apa? Oh, udu kayu Mbak Kae anu kembaran bukan. Utawi misalnya dodolan kan nyurangi timbangan, kakaya kue udu lah kue anu kembaran bukan, udu sing nang pengajian. Utawi Ibu suatu saat kok lihat mbak-mbak yang di pengajian sedang atau gitu ya Allah, astagfirullah. Oh udu kayak kan jajal di screenshot nang HP ini. Udu anu kayak mereknya klambine warnane pada. Ya Allah nyong weruh pengajian kayak wingi nggo klambi kue. Lah kalau bare fotone aki ngono-ngono. Udu kue kembar. Karena kita tidak ingin menjadi napa? Pencela. Karena pencela ancamannya neraka apa tadi? Yang bunyinya gimana Bu? Masya. Maka Ibu mulai hari ini orang beriman itu ngelihat kerupuk keinjak akan ingat neraka apa? Utama. Pah, Ibu nginjek kerupuk, stop Pah, terus nangis. Kenapa Mah? Ingat neraka? Maksudnya apa sih? Ya karena Papa belum ngaji sih. Kalau Mama kan udah ngaji. Kata Ustazah Eva, neraka hutamah itu seperti daun kering yang Masya Allah. Kemarin ada video anak kecil itu di Palestina itu tulangnya terselingkap-selingkap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sudah. Mereka iman, mereka yakin semua kelak akan ada bayarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, Allahu Akbar.
waladdallin. Amin. Imam membaca wailul likulli humazatil lumazah. Ya Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim. Salatnya insyaallah nikmat, Bu. Kalau mau menghina ora nyong emah melbu neraka khutamah. Maka ibunda, demikian kajian kita hari ini. Judulnya wailun likulli humazatil lumazah. Insyaallah besok kita berjumpa lagi pada tafsir surah Al-Asr atau wal asri innal insana lafi khusr. Apa ini isinya? Rahasia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Siapa yang bisa menjelaskan kaidahum fi tadlil? Nah kalau orang kebelinyong pokoknya terpres elu ya Mbak Rosita. Nah orang sing oleh kebeli Ustazah Eva masuk. Alam yaj'al kait. Kait itu artinya apa ya? Tipu daya. Ayo cepat tak hitung ping 5 cici. Ya silakan Mbak Dron ini, Mbak Asih. Ayo. Salah tak kasih hadiah tetap karena ini baru jawab. Biasanya orang gelem jawab. Jauh cepat. Kenapa kait? Tipuan itu kan biasanya tersembunyi. Tapi kenapa Abraha itu padahal terang-terangan mau nyerang bikin gereja tetapi dikatakan menipu? Masya Allah. Ke Yaman. Masya Allah. Masya Allah. Dari Alisa Khadijah Ismi Kabupaten Wonosobo untuk kekasihku tercinta. Betul jawabannya, tepat. Door prize yang kedua. Tarmihim bihijaratim min sijil. Sijil yang digunakan burung ababil untuk melempar pasukan Abraha adalah batu yang sama yang digunakan Allah untuk menghukum kaum Lut. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Kalingan semuanya ya. Masya Allah. Batunya sama digunakan untuk menghukum. Ini saya ngacung birang-birang nih. Ibu udah pernah dapat belum? Udah pernah. Ibu udah pernah dapat belum? Belum. Ibu udah pernah. Oh ya berarti ngesok bukan. Lah dong ini betakon nih. Bukan rezekinya ya, ikhlas ya, Masya Allah. Karena sijil yang digunakan untuk melempar pasukan Abraha adalah batu yang sama yang digunakan untuk melempari kaum Lut, kaum Sodom yang melakukan dosa apa? LGBT. Jazakumullah. Mohon dibetulkan kalau ada salah, ada kurang, mohon dilengkapi. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita berhenti mencela, baik itu melalui ekspresi tubuh, kata-kata, status dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.